Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Bagaimana kabar Bu Santi hari ini? Alhamdulillah saya juga sangat sehat sekali Bu Yuni dan juga semangat hari ini Bu Yuni. Langsung saja ya Bu Yuni ya, terkait pembelajaran yang akan Bu Yuni laksanakan nanti. Sebelum Bu Yuni melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi dulu ya Bu Yuni ya. Ya Bu Santi. Perlu Bu Yuni ketahui bahwa tujuan dari percakapan praobservasi kita hari ini adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Bu Yuni laksanakan, kemudian apa saja yang ingin Bu Yuni kembangkan, serta yang terakhir yaitu strategi apa yang dipersiapkan supaya pembelajaran Bu Yuni nanti berhasil dengan baik. Baik Bu Yuni, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yuni sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Baik Bu Yuni, terkait pembelajaran yang akan Bu Yuni laksanakan, saya ingin tahu tujuan pembelajaran Bu Yuni yang ingin Bu Yuni capai itu apa? Baik Bu Santi, pada pembelajaran kali ini saya mengambil materi tentang segitiga dan segi empat. Terkait dengan materi itu, tujuan pembelajarannya yang pertama Bu, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik itu dapat membedakan bangun segitiga dan segi empat. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penugasan, peserta didik bisa membuat segitiga menggunakan 3 garis, ruas garis, dan menggunakan 4 ruas garis yang membentuk segi empat. Untuk yang ketiga Bu Santi, melalui diskusi mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik. Oh ya, baik Bu Yuni, jadi nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yuni capai ya. Yang pertama yaitu melalui pengamatan video, peserta didik itu dapat membedakan bangun datar. Kemudian yang kedua melalui penugasan, peserta didik bisa membuat segitiga dengan 3 garis lurus dan segi empat dengan 4 garis lurus, dan yang terakhir adalah dengan diskusi dan presentasi. Seperti itu ya Bu Yuni ya. Iya Bu Santi. Oke Bu Yuni, untuk selanjutnya area pengembangan apa yang ingin Bu Yuni kembangkan nanti pada saat pembelajaran? Baik Bu Santi, kali ini untuk pembelajaran area yang ingin saya kembangkan, yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi anak-anak nanti saat di kelas itu mengamati benda-benda yang ada di dalam kelas Bu, dan mereka bisa membedakan antara benda yang berbentuk segitiga dan segi empat. Untuk yang kedua, meningkatkan pengetahuan anak tentang ciri-ciri dari bangun datar, yaitu yang dibentuk dari ruas garis tadi, terus sisinya, dan juga titik sudut. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik untuk saling bekerja sama. Jadi anak-anak itu membentuk kelompok, bisa bekerja sama dengan temannya, dan mereka berani untuk presentasi di depan teman-temannya. Iya, bagus sekali Bu Yuni. Jadi area pengembangan yang ingin Bu Yuni kembangkan juga ada 3 ya Bu Yuni ya, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi benda yang ada di sekitarnya, kemudian juga meningkatkan pengetahuan tentang ciri-ciri bangun datar, dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan peserta didik untuk berdiskusi dan presentasi secara kelompok. Iya, betul ya. Oke Bu Yuni, dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuni adalah strategi apa yang Bu Yuni siapkan pada saat pembelajaran nanti di kelas? Ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi Bu Santi, tentunya saya harus mempersiapkan strategi yang matang supaya pembelajaran bisa berhasil. Nah, yang pertama tentunya saya akan menyiapkan modul ajar yang relevan Bu, sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya akan berdiferensiasi konten, jadi anak-anak itu ada kegiatan mengamati gambar, menyimak video, dan juga mengamati benda-benda konkret yang ada di kelasnya. Dan yang ketiga, menggunakan alat peraga Bu Santi, alat peraga yang konkret. Pastinya anak kelas rendah itu kalau tidak ditampilkan untuk benda yang nyatanya
itu masih sulit untuk memahami. Jadi menggunakan alat peraga itu supaya pemahaman mereka itu lebih bermakna, mereka mudah untuk memahami materi yang sedang dipelajari. Dan tidak kalah penting Bu, metode yang bervariasi dan menarik dalam pembelajaran. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ada kegiatan menyimak gambar, video dari YouTube itu, terus juga penugasan anak-anak itu baik tugas secara pribadi ataupun secara kelompok. Dan pastinya di sela-sela dalam pembelajaran Bu, tidak kalah penting saya selalu mengajak anak-anak itu untuk ice breaking, karena itu menurut saya menyenangkan untuk anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu merasa bosan dalam pembelajaran, dengan menggunakan ice breaking, anak-anak itu kembali senang. Jadi sangat menarik lah untuk pembelajaran, supaya anak-anak itu tetap fokus dan juga merasa nyaman di kelas saat mengikuti pembelajaran. Seperti itu Bu Santi. Oh iya, baik Bu Yuni. Jadi strategi yang akan Bu Yuni siapkan nanti, yang pertama tentunya dengan membuat modul ajar yang relevan bagi murid sesuai dengan kebutuhan murid, seperti itu Bu Yuni. Dan yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten ya Bu Yuni tadi yang disampaikan. Kemudian Bu Yuni juga nantinya akan menggunakan alat peraga yang konkret seperti itu. Kemudian Bu Yuni juga menggunakan metode yang menarik dan bervariasi untuk murid. Dan yang terakhir yaitu dengan menyisipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran agar anak-anak itu lebih semangat lagi dalam belajar, untuk mencairkan suasana juga, seperti itu ya Bu Yuni ya. Ya betul Bu Santi. Ya baik, Bu Yuni, mungkin itu saja percakapan praobservasi kita hari ini. Terima kasih banyak ya Bu Yuni sudah meluangkan waktunya. Semoga pelaksanaan observasi besok berjalan dengan lancar. Amin. Saya sudah tidak sabar Bu Yuni untuk berada di tengah-tengah Bu Yuni dan anak-anak, untuk mengobservasi Bu Yuni dan anak-anak. Sama-sama Bu Santi, dan terima kasih untuk motivasinya, dukungannya. Semoga besok saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi bisa tercapai dengan baik. Amin, amin, amin.